Oke, jumpa lagi sama kita di sini, sama aku Fatra dan juga Mbak Rati, masih di pembahasan soal kesehatan mental atau mental health ya. Nah Mbak, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol soal apa sih itu mental health dan proses ternyata itu ya. Nah di sini juga akhirnya mental health itu kan kasat mata ya, kita kan tidak bisa menyadari tuh. Biasa kebanyakan orang tidak menyadari kalau misalnya dia ada ciri-ciri atau mulai mentalnya tuh terganggu gitu kan. Nah sebenarnya kalau misalnya ketika orang itu sudah menyadari kalau dia itu, wah ini kayaknya ciri-cirinya udah mulai terganggu nih mentalnya gitu. Terus apa sih yang harus dia lakukan gitu? Oke, sebenarnya hal pertama adalah memang dia harus paham seberapa besar dia mengalami ketidakstabilan tadi. Artinya ini kan perjalanan hidup. Kita bisa mulai dari checklist kita. Misal, oh yang tadinya saya tuh marah ketika sudah 3 kali merasa terganggu baru saya marah. Ini kok baru sekali saya langsung marah ya. Nah itu udah satu tuh checklist. Terus kemudian dia lihat gak bisa tidur atau kebanyakan tidur, itu juga sebenarnya mempengaruhi kesehatan mental. Orang yang terlalu banyak tidur atau tidak bisa tidur sama sekali itu sebagai ciri yang kedua. Insomnia dong? Insomnia atau excessive sleep gitu. Artinya kurang tidur mempengaruhi emosi, kebanyakan tidur karena dia merasa tidak ada energi terus-terusan. Nah biasanya ketika dia sudah menyadari, oh kayaknya saya butuh bantuan nih karena saya nggak bisa mengatur diri saya untuk tidur. Go seeking for help. Jangan ditunda, jangan merasa bahwa mencari bantuan itu adalah sebuah dosa atau hal yang memalukan. Karena lebih berbahaya lagi kalau tidak tertangani secara tepat. Apalagi seorang bunda ya, seorang ibu. Artinya ibu itu adalah kehidupannya anak. Sumber kehidupannya anak. Jadi kalau sumber kehidupannya nggak bahagia, sumber kehidupannya itu nggak menenangkan, bagaimana yang mencari kehidupan kepada si sumber ini. Percaya deh, anak-anak itu tidak butuh ibu yang sempurna, tapi anak-anak itu butuh ibu yang bahagia. Artinya mencari pertolongan itu salah satu bentuk kita membahagiakan diri kita. Seperti apa sih contoh pertolongan yang dimaksud ini? Apakah curhat atau gimana? Curhat, nah. Jadi gini, ada beberapa orang yang merasa bahwa saya mah nggak butuh pertolongan, saya yang penting bisa melakukan hal-hal yang saya suka. Nggak apa-apa. Misalnya dia cari hobi baru, oke. Kalau dirasa hobi baru ini ternyata cukup efektif, go for it. Nggak usah dibatasi. Misalnya mau coba merajut, boleh. Mau melukis, boleh. Mau olahraga, oke. Itu bentuk dari bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang dia suka, kemudian mengumpulkan emosi positif. Tujuannya kan mengumpulkan emosi positif supaya kehidupannya berjalan sesuai dengan yang seharusnya gitu. Tapi kalau ternyata sudah dilakukan, terus kemudian masih terus-terusan gak berubah simptomnya, mungkin ada yang belum tepat nih. Mungkin memang butuh bantuan untuk akhirnya mendapatkan psikoterapi atau bahkan ada yang perlu mendapatkan farmakoterapi. Psikoterapi itu adalah intervensi yang dilakukan oleh psikolog bisa, psikiatris bisa, psikiater untuk membantu seseorang dalam mengubah pola pikir, terus kemudian mempelajari cara-cara baru untuk bisa menyelesaikan situasi yang dihadapi. Nah kalau psikoterapi nggak cukup, biasanya kadang-kadang ditambah dengan farmakoterapi yang dilakukan oleh psikiater. Misalnya seperti itu sih, seperti misalnya obat tidur atau untuk menenangkan diri supaya dia nggak mudah panik. Nah, jadi ada beberapa tahapan seperti itu. Dan ketika kalau misalnya itu kan orang dewasa, kalau anak-anak mungkin lebih ke orang tuanya yang memahami anak ini sepertinya mengalami, harus orang tuanya. Nah, jadi kalau untuk anak-anak yang masih kecil, kadang-kadang mereka memang belum paham ya. Kalau mereka ada dalam situasi yang nggak homeostasis nih, nggak balance buat hidup mereka. Tapi biasanya orang tua mulai melihat kalau anaknya lebih sering tantrum, terus mungkin ritme hidupnya berantakan, terus mungkin komunikasinya nggak lancar sama orang tua. Nah, di situ orang tua mulai mengobservasi. Nggak perlu buru-buru langsung seeking for help, tapi perbaiki dulu nih interaksi sama anak. Ini anak ini sedang mencari apa sih? Pasti ada message yang disampaikan oleh anak ketika anak dalam tanda kutip berulah ya.
Nah, pada saat itu kita coba lihat, oh mungkin saya waktunya kurang nih bareng sama anak. Oh mungkin anak saya kurang main. Oh mungkin saya terlalu sering marahin dia, jadi akhirnya dia stressful. Nanti kalau pelan-pelan dirunut, kita tahu sumbernya, itu yang kita perbaiki. Tapi kalau dirasa situasi getting worse dan nggak ada jalan keluar, malah makin mengkerucut gitu kan, makin menyesakkan dada, dua-duanya jadi stressful, coba cari penengah, orang ketiga. Kalau ayahnya bisa menjadi orang ketiga untuk menengahi hubungan ibu dengan anak, fine. Tapi kalau ternyata memang ayah ibu juga akhirnya overwhelmed, boleh tuh mulai cari pertolongan. Pertolongan maksudnya datang ke psikolog Ya, gitu. ke ahlinya. Ke Ya, ahlinya. betul. Nah kalau misalnya tidak punya dana untuk ke psikolog itu gimana tuh? Nah memang ini banyak orang Indonesia yang beranggapan bahwa pergi ke psikolog itu mahal. Pergi ke psikiater itu mahal gitu kan. Tapi sebenarnya di Indonesia itu sudah ada layanan-layanan yang sifatnya gratis. Bahkan selama pandemi ini banyak sekali layanan konseling yang sifatnya gratis. Itu bisa diakses di berbagai himpunan-himpunan psikolog. Terus kemudian ada beberapa psikolog juga yang sudah ditempatkan di Vaskes, di puskesmas seperti itu. Atau ada lembaga-lembaga tertentu yang sifatnya universitas-universitas yang memang membantu untuk penanganan kesehatan jiwa seperti itu. Jadi memang kita harus cari informasi. Kalau misalnya memang tidak bisa menyediakan biaya untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater, kita harus mencari informasi layanan seperti apa nih yang sifatnya gratis atau sesuai dengan isi kantong gitu ya. Jangan sampai layanan psikologis itu kayak sesuatu yang sulit banget untuk dicapai gitu. Padahal itu sebenarnya sekarang tuh sangat dekat dengan kehidupan kita. Oke, selanjutnya kalau misalnya seorang ibu itu mengatasinya tuh seperti apa? Kalau misalnya dia punya anak juga gitu, kalau misalnya dia udah sadar nih, wah terganggu nih gitu. Dan anaknya banyak lagi gitu. Apalagi pandemi gitu kan, terus kena pengurangan karyawan atau seperti apa? Oke, sebenarnya ini sudah family system ya. Artinya bukan lagi hanya tugas seorang ibu. Ketika satu keluarga mengalami ketidakstabilan, itu bukan bebannya ibu aja. Jadi ayah juga harus bekerja sama, ayah, ibu, dan anak. As a family, mereka harus mengadakan yang namanya family meetings. Mengemukakan kesulitan yang memang ada, masalah yang sedang dihadapi. Jangan sampai orang tua itu berpikirnya masing-masing, terus kemudian anak juga bingung. Oh, ayah bilang begini, ibu bilang begini. Nggak sinkron. Nah, jadi misalnya contohnya ada kasus yang masuk ke ruang konseling, anak ini minta sesuatu, merengek kepada ibunya, terus ibunya bilang nggak punya uang. Tapi kemudian ayahnya bilang, iya nanti ya diberikan saat gajian. Padahal kondisi finansial mereka memang nggak mungkin. Nah, ada orang tua yang nggak tega untuk bilang bahwa nggak mungkin beli ini sekarang. Bahwa melakukan penolakan kepada anak itu bukan sesuatu yang buruk. Karena dalam kehidupan pun mereka akan menghadapi situasi-situasi ditolak gitu kan. Dan itu adalah sebuah pembelajaran. Nah, sinkronisasi ini dulu nih yang harus dicapai antara ayah dan ibu. Supaya apa? Supaya anak itu nggak dapat informasi yang berbeda-beda gitu. Nah, nanti kalau sudah sinkron ayah dan ibu, baru dibuat yang namanya planning. Oh iya, kita harus melakukan penghematan misalnya, karena sumber stres utama itu di pandemi seperti ini adalah finansial. Keuangan gitu. ya. Ya, terus kemudian kita mulai mengatur manajemen waktu. Itu adalah sumber stres yang kedua. Soalnya bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, semuanya uplek-uplek di rumah bareng-bareng gitu kan. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan stressful juga. Jadi coba dibuat prioritas apa yang menjadi sumber stres. Kemudian dilakukan tuh yang namanya planning di dalam keluarga. Oke, tadi Mbak Ratih sempat katakan konsultasi dengan psikolog. Nah, kalau misalnya ada beberapa orang yang tidak ingin membicarakan soal kepribadiannya atau kehidupan pribadinya gitu. Nah, itu gimana tuh Mbak? Susahnya di situ kan? Artinya kita tidak bisa memaksa ya. Even kita melihat bahwa wah ini butuh bantuan banget, tapi kita udah kasih saran, coba dia pergi konsul, enggak deh nggak mau, Mungkin malu gitu kan? Iya, kita nggak bisa paksa.
Oke, minimal misalnya ini adalah teman kita gitu ya. Kita bukan profesional tapi kita adalah berteman. Minimal kita bisa memberikan semacam pertanyaan, oke, kalau tidak mau pergi ke ahlinya atau ke psikolog atau ke psikiater, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu diri kamu? Pertanyaan itu saja yang dilontarkan kepada teman kita atau kerabat kita yang kemungkinan tadi malu mungkin untuk cerita ke orang lain atau sungkan misalnya seperti itu. Kalau dia nggak tahu jawabannya, disitulah dia harus mulai memikirkan mencari bantuan. Gitu. Oke, kalau dampaknya ketika ada anggota keluarga yang terkena terganggu mental health-nya itu gimana tuh Mbak? Oke, dampak. Jadi ketika ada satu anggota keluarga kita yang mengalami kondisi kesehatan mental yang let's say dikatakan tidak baik lah ya gitu, mungkin tidak sampai ODGJ gitu, tapi memang semua anggota keluarga yang lain harus sifatnya support. Menjadi pendukung itu bukan berarti kita cuma pingin tahu. Menjadi pendukung itu adalah kita menghargai haknya. Misalnya, aku nggak mau cerita sekarang, aku mau dengan diriku sendiri. Oke, kasih dia waktu. Dan nggak selalu ditanyain, kamu hari ini sedih nggak? Kamu hari ini marah nggak? Itu pasti akan annoying, akan mengganggu orang yang memang kondisinya lagi tidak stabil. Kemudian ya coba diajak terus ditemani. Atau kita tanya, kalau kamu butuh bantuan apa, kamu boleh minta sama saya gitu. Jadi memang ada hal-hal yang kita perlu membangun yang namanya boundaries, tapi tetap mendukung anggota keluarga. Karena keluarga itu adalah hal yang paling utama dan tempat kita untuk kembali. Pada saat di luar sana nggak ada orang yang menerima kita, keluarga itu adalah sistem yang paling kuat. Coba deh Fatra, sistem apa atau hubungan apa yang paling kuat di dunia ini selain hubungan keluarga? Keluarga ya. Nggak ada. Cuma keluarga yang harusnya paling kuat. Kalau ada problem, larinya ke keluarga. Exactly. Ya artinya merembukan untuk oke deh kita cari pertolongan. Kita pergi kemana? Ke dokter, ke psikolog, ke psikiater. Itu rembukan dalam keluarga penting. Supaya tidak menjadi bahan omongan gitu. Ya walaupun misalnya tidak keluarga besar ya, karena Indonesia itu kan extended family-nya sangat mungkin terjadi dan keluarga besar campur tangannya juga tinggi. Tapi minimal keluarga inti, ayah, ibu, anak. Oke, ini keluarga berperan penting ya dalam kesehatan mental seseorang. Nah ini nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persembahan untuk Bunda. Tentunya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia.